Jika kamu memukul seekor kecoa, kamu adalah pahlawan. Tapi jika kamu memukul kupu-kupu yang cantik, kamu adalah penjahat. Moral memiliki kriteria berdasarkan estetika. Tentunya kalau kita artikan secara literal, kalimat tersebut mempunyai banyak celah untuk kita kritik. Namun sebetulnya ada pesan mendalam terkait realitas sosial yang ingin disampaikan oleh seorang pemikir, filsuf bernama Friedrich Nietzsche. Kalau kita melihat beberapa kasus kriminal terakhir, seperti asusila dan penyalahgunaan narkoba, seringkali ketika pelaku memiliki wajah tampan atau cantik, justru mendapatkan support dan dorongan moral dari beberapa orang. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau pelaku kriminal dianggap mempunyai wajah rata-rata atau bad looking, pasti dibully habis-habisan. Hal inilah yang ditentang oleh Friedrich Nietzsche. Baginya, indah atau tidak indahnya suatu hal tidak menentukan benar atau salahnya hal tersebut. Namun, itu hanyalah pendapat yang mana tidak berbanding lurus dengan realitas sekarang. Bahkan, ada istilah, jika terlahir cantik, setengah dari masalah hidupmu sudah terselesaikan. Sementara itu, orang-orang yang terlahir dengan kondisi fisik yang dalam standar masyarakat tidak terkategori tampan atau cantik seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi. Oke. Tapi balik deh sebentar ke operasi plastik. Apakah operasi plastik di Korea itu memang jadi hal biasa, konsumsi biasa? Ya, hal biasa. Hal biasa. Di Korea Selatan sendiri ada istilah yang populer digunakan untuk menggambarkan diskriminasi berdasarkan tampilan fisik yang dianggap tidak ideal. Orang-orang menyebutnya lookism. Korea Selatan telah menjelma menjadi negara dengan industri kecantikan yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Tidak bisa kita pungkiri bahwa K-pop dan K-drama benar-benar membawa standar baru tentang arti kecantikan, terutama di Asia. Kalau kita melihat pada brand-brand yang diminati di Indonesia, terutama dalam sektor skincare, tidak jarang kita lihati bahwa brand-brand tersebut menyelipkan embel-embel Korea untuk mencari atensi publik. Tentunya pemerintah Korea Selatan paham betul dengan fenomena ini, sehingga industri pariwisata medis seperti operasi plastik, dermatologi, dan kosmetik mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya kalau kita melihat dari aspek keuntungan, pada tahun 2014, industri kecantikan Korea Selatan menyumbangkan investasi senilai 348 juta USD atau kalau kita rupiahkan sekitar 5,7 triliun rupiah. Tapi kita tidak boleh melihat hanya dari satu sisi. Sejujurnya saya belum pernah melihat ke Korea Selatan langsung, namun kalau kita melihat wawancara atau cerita terhadap warga Korea Selatan asli, kita mampu melihat sisi gelap dunia kecantikan Korea Selatan dalam praktik hidup bermasyarakat. tentunya pendapat ini bisa dikritik. Surgery and these stereotypes. Well, let's go find out. 개인적으로 성형 수술을 생각해 보신 적 있으세요? 있습니다. 어느 부위요? 주위에서 하라고 많이 해서 저희 주위에서 누가요? 엄마도 하라 그러고 친구들도 하라 그러고 뭐 눈 쌍꺼풀이 없으니까 그래서 쌍꺼풀 하라고 제안을 많이 하는데. Itu sedikit intro dalam video ini. Kembali ke judul dari video ini, apakah estetika mempunyai kaitan dengan moral? Sebelum ke jawabannya, mari kita kembali ke pengertian estetika dan moral. Estetika adalah suatu kajian atau filsafat yang membahas tentang keindahan. Keindahan yang dimaksud tidak harus berasal dari seni, bisa dari alam, bintang-bintang di langit, ataupun wajah seseorang. Tentunya ada banyak cara untuk mendeskripsikan apa itu keindahan. Contohnya Aristoteles, menurutnya keindahan adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Kalau kita melihat KBBI, indah atau keindahan adalah suatu keadaan enak dipandang, cantik, ataupun elok. Ke pengertian selanjutnya, apa itu moral? Moral adalah prinsip atau aturan yang mengatur baik buruknya perilaku individu di dalam masyarakat. Sementara itu, wacana atau kajian yang membahas tentang moral sendiri biasa kita sebut dengan istilah etika. Menurut Kant, etika adalah suatu kesimpulan hukum yang mendikte apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang telah dilakukan. Semua itu ia rumuskan dalam satu bukunya yang berjudul Critique of Pure Reason dan membawa gebrakan terhadap dunia filsafat modern dan kontemporer. Salah satu pemikir yang terpengaruh oleh tulisan Kant adalah ahli hukum asal Austria bernama Hans Kelsen dan melahirkan mahakarya berjudul Pure Theory of Law.
Salah satu pemikiran Hans Kelsen yang diadopsi oleh sistem hukum Indonesia adalah Steuvenbauer teori. Secara sederhana, Steuvenbauer teori adalah norma hukum yang disusun dalam suatu hierarki bertingkat, di mana norma-norma yang lebih tinggi memberikan legitimasi atau dasar bagi norma-norma yang lebih rendah. Secara sederhana, norma tertinggi itu bukanlah produk buatan, namun hal yang muncul dengan sendirinya di dalam masyarakat, seperti bagaimana seseorang harus bertindak dan bagaimana seseorang menilai penampilan orang lain. Semuanya muncul dengan sendirinya karena budaya manusia itu sendiri. Mari kita hubungkan beberapa terminologi tersebut terhadap realitas sekarang. Kalau kita lihat di sosial media, banyak sekali privilege yang didapatkan oleh orang-orang berwajah cantik atau tampan. Bila seseorang berwajah cantik atau tampan melakukan suatu kesalahan, kolom komentar sosial media akan dipenuhi oleh support dan ucapan semangat. Begitupun sebaliknya. Bila seseorang berwajah bad looking ataupun rata-rata melakukan suatu kesalahan, kolom komentar akan dipenuhi oleh bejatan. Dan lebih parahnya lagi, menghina fisik dan rasis. Salah satu contoh menarik adalah kasus Jeremy Meeks. Meeks pernah ditangkap di Stockton, California pada Juni 2014. Dia didakwa dengan beberapa tuduhan, termasuk kepemilikan senjata api ilegal dan anggota aktif dari sebuah geng. Setelah penangkapannya, Departemen Kepolisian Stockton memposting mugshot Meeks di halaman Facebook mereka. Foto Meeks tersebut segera menjadi viral karena penampilan Meeks yang dianggap menarik dengan banyak komentar dari pengguna media sosial yang memuji ketampanannya. Singkat cerita, setelah Meeks bebas, dia menjadi sangat populer dan mendapatkan banyak follower dan masih aktif menjadi model hingga sekarang. Jadi intinya, apakah moral memiliki kriteria berdasarkan estetika? Saya akan memberikan Anda dua jawaban. Pertama, kalau kita melihat melalui kacamata utilitarianism, mengukur moralitas berdasarkan konsekuensi atau manfaatnya. Semakin tindakan itu mendatangkan manfaat bagi banyak orang, semakin benar pula aspek moralitas menurut utilitarianisme. Sementara itu, menurut etika Kantian, tindakan moral ditentukan berdasarkan kewajiban atau kepatuhan terhadap hukum moral universal atau imperatif kategoris. Keduanya mempunyai cara pandang yang berbeda dalam memahami moral, namun ada kesamaan di antara keduanya, yaitu tindakan moral tidak pernah dinilai berdasarkan subjek yang bertindak. Secara sederhana, moral tidak mempunyai kaitan berdasarkan estetika. Tetapi kalau berdasarkan kacamata utilitarianisme tadi, sebetulnya jawabannya agak sedikit tricky, karena jawabannya bisa berubah-ubah. Itu karena moral dinilai berdasarkan aspek keuntungannya. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki penampilan good looking lebih menguntungkan daripada memiliki penampilan rata-rata atau bad looking? Seorang ekonom asal Amerika Serikat bernama Daniel Hamermas melakukan penelitian terhadap pengaruh kecantikan terhadap pendapatan seseorang, yang memberikan rating 1-5 terhadap beberapa koresponden di Amerika Serikat. 1 artinya bad looking dan 5 artinya good looking, dan melalui bukunya yang berjudul Beauty Pace, subjek dengan rating 5 atau good looking cenderung mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan subjek dengan rating 1 atau bad looking. Tentunya hal tersebut tidak bisa dijadikan faktor utama penentu jumlah pendapatan. Ada banyak faktor yang menjadi penentu indeks pendapatan dan kebahagiaan seseorang. Tapi tetap saja menurut Daniel ada fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan lebih berminat terhadap orang-orang berwajah good looking karena orang-orang cantik dan tampan dianggap mempunyai karisma yang lebih tinggi untuk meyakinkan para customer. Dan fakta lainnya, penelitian ini juga secara tidak langsung menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Tidak jarang kita temui dalam syarat lowongan kerja harus berpenampilan menarik atau good looking. Tampilan estetika, baik wajah maupun gaya berpakaian, menjadi penentu nasib seorang pekerja. Seseorang dengan penampilan good looking punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan follower dan perhatian masyarakat. Itu udah menjadi praktek umum berarti di sana. Ya, jadi umur 17 udah orang tua yang justru anjurkan mau nggak operasi ini. Gitu. Ya. Dia ulang tahun ya. Ya, dia ulang tahun, hidung, mata. Tapi ya itu kulturnya di sana. Kalau kita jelek, meskipun otak kita bagus, kerjaan pasti nggak ada. Kasarannya segitu. Lebih baik kita nggak terlalu pintar, tapi cantik, ganteng, terima kerjaan lebih gampang. Oh gitu. Mau jadi manajer pun harus ganteng, cantik. Kalau bisa badan bagus. Tapi pada akhirnya good looking dan bad looking bukanlah hal yang berada pada kontrol penuh seorang manusia.
Manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, warna kulitnya apa, bagaimana bentuknya, dan apa rasnya. Daniel menutup bukunya dengan satu kalimat menarik. Menjadi jelek bukanlah suatu kesialan besar, bukan sesuatu yang tidak dapat diatasi dengan tindakan kita sendiri, dan bukan sesuatu yang bebannya begitu berat hingga menghancurkan semangat kita. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.